Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 31 Sungguh Akting yang Sempurna. Dokter galak kamu belum kasih tahu kamu ya, kalau perempuan nyebelin itu udah melahirkan? Hah, Azura nggak tahu kak, Mas Arkannya belum bilang. Bisa kamu nyalain loudspeakernya? Azura pun segera menekan tombol speaker. Udah kak. Arkan, kenapa lu nggak kemari? Gue sebenarnya paham kenapa lu nggak mau. Soalnya gue juga sebenarnya gedek sama si nenek sihir. Cuma ini demi kakek Ar, jangan kecewakan kakek. Buruan datang, gue tunggu, bye. Panggilan pun ditutup. Arkandra hanya bisa menghela nafas lelah. Malas sekali sebenarnya ia bertemu nenek sihir itu. Apalagi setelah apa yang ia lakukan pada Azura di apartemennya. Mas, kita ke rumah sakit dulu aja. Ke kontrakan kami sepulang dari rumah sakit aja, gimana? Tapi aku males banget, Ra, ketemu sama perempuan itu. Tapi kamu gak bisa terus menghindar, Mas. Yang ada dia malah ngira kamu masih ada perasaan sama dia. Atau jangan-jangan bener yang aku bilang? Tanya Azura sambil menyipitkan matanya meminta penjelasan. Mata Arkandra melotot saat mendengar tuduhan tak berdasar itu. Kok mikirnya gitu? Jangan nuduh sembarangan. Aku nggak gitu, Ra. Kamu tahu, semenjak ia melakukan perbuatan terlarang itu. Semenjak itu pula aku telah menghapuskan semua perasaanku. Rasaku padanya musnah, abis nggak bersisa, secuil pun nggak ada. Aku malas ketemu sebab aku muak, apalagi saat ingat hasil perbuatannya. Yang membuat kondisi kesehatan Mama drop dan meninggal. Apalagi sekarang udah ada kamu di sisi aku. Buat apa aku mikirin sampah kayak dia? Nggak penting tahu, Ra. Sahut Arkandra menggebu-gebu. Ia tak terima bila ia kembali dikait-kaitkan dengan Finlandia. Bagaimanapun, baginya perempuan itu hanyalah bagian masa lalu. Yang harus ia lupakan tak ada bagus-bagusnya untuk dikenang. Apalagi untuk diberi rasa cinta secuil pun. Pagi-pagi sekali Gerald telah duduk di kursi tunggu di bandara. Ia sengaja pergi pagi-pagi sekali untuk mengunjungi sang kekasih. Yang tengah mengejar cita-citanya di negeri orang. Bukan tanpa alasan, ia ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Mengenai suatu hal yang kemarin disampaikan neneknya, yaitu tentang permintaan mereka. Agar ia segera melaksanakan pertunangan antara dirinya dan Melody. Ia bingung, di satu sisi ia tak bisa mengabaikan permintaan sang nenek. Di sisi lain ada gadis yang masih ia nantikan kepulangannya. Sudah beberapa jam berlalu semenjak pesawatnya lepas landas. Di dalam pesawat, ia tak henti-hentinya memikirkan kedua perempuan yang ada dalam hidupnya tersebut. Pertama kekasihnya yang telah lama ia cintai. Dan kedua adalah gadis yang akhir-akhir ini memberikan rasa nyaman. Dan kebahagiaan pada dirinya. Gerald sengaja terbang ke Perancis secara diam-diam.
Selain untuk meminta agar kekasihnya itu kembali dan melakukan pertunangan dengannya, juga untuk memberikan kejutan sebab telah lama mereka tidak berjumpa. Sementara itu, di sebuah kontrakan minimalis, tampak seorang gadis tengah merenungi jalan hidupnya, apalagi mengingat permintaan nenek dari kekasih sandiwaranya agar mereka segera melangsungkan pertunangan. Tentu hal itu membuat Melody galau. Bagaimanapun mereka hanya kekasih sandiwara saja. Bagaimana bila kekasih Geralt tiba-tiba pulang? Beruntung Geralt segera mengambil tindakan untuk menemui kekasihnya di Prancis. Ia harap masalah ini segera usai. Ia sudah tak sanggup terus-menerus menjalankan sandiwara ini. Ia takut hatinya benar-benar jatuh pada sosok Geralt yang entah sejak kapan mulai mengisi hatinya. Jangan salahkan dirinya yang mudah jatuh hati. Bagaimana ia tak jatuh hati? Sebab Geralt merupakan sosok pria yang hangat juga perhatian. Semoga Kak Gege lekas membawa kekasihnya pulang. Walaupun risikonya mungkin setelahnya kami takkan pernah lagi bertemu, tapi itu lebih baik untuk kesehatan hatiku. Yang kian terperosok pada dirinya, gumam Melody sambil memandangi foto dirinya dan Geralt saat di rumah orang tuanya. Di rumah sakit, Arkandra hanya memasang wajah datar, tanpa ekspresinya. Ia sempat melirik bayi yang tertidur pulas di samping Finlandia, tanpa berniat mendekat apalagi menggendong. Entah, ia merasa tidak memiliki ikatan batin sedikitpun dengan bayi, yang bahkan baru belum genap berusia 48 jam tersebut. Perasaannya biasa saja, seperti melihat orang asing. Ia tidak membenci bayi itu, tidak. Ia hanya enggan mendekatinya, yang kemungkinan akan kedua orang itu jadikan alat untuk mendekati dirinya. Begitu juga dengan Azura, semenjak terakhir kali Finlandia mendatangi dirinya. Ia juga makin enggan memberikan muka, tapi demi menghormati keberadaan sang kakek juga ayah dari Arkandra, ia terpaksa memasang senyum ramah. Arkan, Azura, terima kasih atas kunjungan kalian. Lihatlah, adik kalian sangat lucu. Apa kalian tidak ingin merasakan menggendongnya? Siapa tahu setelah menggendongnya, Azura juga segera hamil, ucap Finlandia sumringah. Bila orang lain melihat, pasti mengira kalau sosok Finlandia sangat sempurna sebagai seorang istri. Finlandia juga selain pintar, ia juga baik dan lembut. Sungguh akting yang sempurna, batin Azura mencibir. Tak perlu basa-basi, kau pasti sudah tahu bukan? Kalau kedatangan kami ke sini hanya karena menghargai permintaan kakek dan ingin menjaga nama baik keluarga. Jadi jangan berhayal terlalu tinggi. Aku akan menerimamu sebagai bagian dari keluarga kami, tegas Arkandra. Arkan, bentak Bimantara mendengar kata-kata Arkandra tajam. Arkandra, kenapa kau tidak suka dengan kata-kataku? Kau... Mas, sudah. Apa yang dikatakan Arkan ada benarnya. Aku tahu, kesalahanku sangat besar sampai-sampai Hicks.
Finlandia terisak membuat Bimantara segera memeluknya. Cih, dasar drama queen. Cibir Asura dalam hati. Kakek, kami pamit dulu, permisi. Pamit Arkandra yang mulai jengah melihat sandiwara yang tengah dilakoni Finlandia di dalam sana. Setelah dari rumah sakit, Arkandra membawa Azura pulang ke apartemen miliknya. Mereka baru akan mengunjungi Melody esok hari, sebab hari itu sudah terlalu larut untuk menemui Melody. Selain itu, Azura juga sudah terlalu kelelahan. Karena itu, sepulang dari rumah sakit, mereka pun bergegas beristirahat setelah membersihkan diri. Setelah sebelumnya menyempatkan diri makan malam. Sementara itu, di Paris, Prancis, setelah mengudara selama 17 jam 35 menit, pesawat yang ditumpangi Geralt baru saja mendarat dengan selamat di waktu setempat. Geralt pun turun dari pesawat dengan wajah yang sudah terlihat sangat kusut. Lalu tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti tepat di depan dirinya. Mobil itu bertugas menjemput dan mengantarkan Geralt menuju hotel yang telah Geralt reservasi sebelum tiba di sana. Hanya butuh waktu 25 menit. Kini mobil yang membawa Geralt telah tiba di sebuah hotel yang cukup mewah. Ia pun masuk ke dalam sana setelah sebelumnya mengambil kunci kamar. Hah, leganya. Gumam Geralt, lalu ia pun segera mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. Namun hingga panggilan ketiga, panggilan itu tak kunjung diangkat membuat Geralt mengerutkan keningnya. Kemudian ia kembali melakukan panggilan, tapi kali ini dengan panggilan video. Halo, ucap Melody dari seberang sana dengan suara seraknya membuat Geralt terkekeh. Hei, apa kamu ingin aku hanya melihat lubang telingamu? Goda Geralt saat Melody justru menempelkan ponselnya di telinga. Ah, maksudnya, ini Kak Gege, maksud Kak Gege apa? Tanya Melody bingung. Ini panggilan video, Odi. Kenapa kau malah menempelkan ponselmu di telinga, Ah, astaga. Seru Melody dengan wajah memerah. Maaf kak, nggak tahu. Kakak sih video call jam segini. Lagi enak-enak mimpi ketemu pangeran ganteng, jadi buyar deh mimpinya. Sahut Melody seraya mencebikkan bibirnya. Hah, jadi tadi kamu masih tidur? Emang di sana baru jam berapa? Tanya Geralt seraya menatap langit dari balkon kamar hotelnya. Cuaca di sana cukup cerah, posisi matahari pun sudah cukup tinggi. Ini udah hampir jam 4 subuh. Apa? Duh, maafin kakak ya. Kakak lupa soalnya di sini udah hampir tengah hari. Kakak benar-benar lupa perbedaan waktu Jakarta-Paris. Ucapnya penuh penyesalan. Kalau begitu, kamu lanjut tidur aja. Ibunya lagi merasa bersalah karena mengganggu tidur Melody. Kakak baru tiba di Paris. Geralt menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, kakak istirahat aja dulu. Jangan lupa makan, oke? Baik kak, semoga segala urusan kakak segera selesai. Tapi belum sempat Geralt melanjutkan kata-katanya,
panggilan telah ditutup. Membuat Geralt tercenung sambil menatap nanar ke arah layar ponsel yang telah menggelap. Lu sibuk? Tanya William dari sambungan telepon. Gue barusan keluar dari ruang operasi. Sekitar 3 jam lagi ada operasi lagi. Kenapa? Ada info terbaru? Cecar Arkandra yang sudah tidak sabar mendapatkan informasi. Tentang pelaku yang meminta para bajingan itu melenyapkan Azura. Kita ketemu di kafe seberang rumah sakit lu, ya. Ujar William. Oke, gue segera ke sana. Pesan ruang VIP, jangan sampai informasi ini bocor. Tukas William berpesan. Setelah itu mereka pun menutup sambungan telepon itu. Beberapa saat kemudian, di kafe, ada informasi apa? Tanya Arkandra to the point. Setelah pelayan menghidangkan minuman untuk William, Stefan, dan Arkandra. Gue sudah berhasil menyelidiki orang yang memerintahkan para penculik itu. Namanya Benny dan lu tahu siapa itu Benny? Arkandra menggeleng cepat. Dia mantan kekasih Finlandia. Malah mereka masih jadian saat perempuan itu pacaran sama lu. Jelas William membuat Arkandra tercengang tak berdaya. Ternyata ia benar-benar tak mengenali mantan kekasihnya itu. Bahkan selama ini ia tidak tahu sama sekali mengenai kehidupan dan masa lalu Finlandia. Beberapa orang yang mengenal mereka mengatakan mereka emang sudah putus. Tapi faktanya, William menggelengkan kepalanya, seraya melemparkan beberapa foto ke hadapan Arkandra. Di foto itu, terpampang jelas bagaimana kemesraan antara Finlandia dan Benny. Foto-foto itu diambil di sebuah apartemen, di hotel, dan klub malam. Ternyata mereka masih berhubungan bahkan sampai sekarang. Lanjut William membuat tangan Arkandra mengepal erat. Bajing. Dasar wanita murahan. Kalau mereka masih berhubungan, jangan-jangan anak itu bukan anak papa? Jadi sebenarnya apa tujuan mereka? Apa kau tahu? William mengedikkan bahunya karena ia juga belum tahu sampai ke sana. Menurut gue tujuannya cuma satu, harta. Kenapa dia melepaskan lu dan lebih memilih mengejar papa lu? Ingat gak, bukankah lu gak berminat sama sekali dengan perusahaan? Bahkan sampai kakek mengancam akan mencabut hak waris lu. Kalau lu masih nerusin ingin jadi dokter, tapi lu tetap sama pendirian lu. Nah, di sini masalahnya. Dia pikir semua warisan pasti akan jatuh ke tangan bokap lu. Jadi dia memilih merayu bokap lu dan berhasil. Tapi dia nggak tahu, kalau dalam keluarga lu ada peraturan yang menyatakan pengkhianat nggak berhak atas warisan dan perusahaan. Karena itu dia marah, jangan-jangan tujuannya melenyapkan istri lu. Juga supaya dia bisa balik lagi sama lu, Stefan berujar memberikan asumsinya. Bagaimanapun ia seorang pengacara. Ia tentu dapat membaca niat terselubung seseorang melalui beberapa peristiwa. Dan seperti dugaan lu, bisa jadi anak itu emang bukan anak bokap lu. Jadi saran gue lakukan tes DNA secara diam-diam. Mumpung bayinya masih di rumah sakit tempat lu bekerja. Ini
bisa kita gunakan untuk menjatuhkan dia. Saran Stefan yang dibenarkan William. Oke, saran lu benar juga. Thanks, bro. Gue nggak tahu gimana jadinya kalau nggak ada kalian berdua yang bantuin gue. Ucap Arkandra tulus. No problem, itulah gunanya sahabat. Selalu ada saat suka maupun duka, dan saling membantu di kala butuh. Jangan sungkan-sungkan hubungi kami kalau lu butuh apa-apa, Ar. Ujar William, gue juga bakal ngumpulin bukti-bukti lagi. Sebab bukti yang gue pegang belum menunjukkan keterlibatan dia dalam kasus Azura. Sambungnya membuat Arkandra sumringah. Wah, sepertinya kekuatan cinta udah bisa mencairkan kulkas 10 pintu kita. Lu lihat kan Will? Si dokter kulkas sekarang udah bisa tersenyum. Hebat banget bini lu Ar, bisa mengubah lu jadi kayak gini. Goda Stefan membuat William terkekeh. Makanya nikah biar lu tahu gimana rasanya. Jangan pacar aja dibanyakin, nggak guna tahu. Balas Arkandra acuh tak acuh. Gue banyak pacar biar bisa diseleksi. Mana yang terbaik buat dijadiin bini dan calon ibu. Ya, terserah lu aja. Gue balik ke rumah sakit dulu. Sekali lagi, thanks bro. Ujar Arkandra seraya beranjak dari tempat duduknya dan pergi dari sana. Sementara itu, di Paris langit sudah mulai gelap. Geralt pun bersiap untuk mengunjungi Aurelia dan memberikan kejutan padanya. Sepanjang jalan koridor hotel, ia tak henti-hentinya tersenyum membayangkan keterkejutan Aurelia saat melihat dirinya. Ia sengaja mengunjunginya malam hari, sebab ia tahu jadwal kekasihnya siang itu sangat padat. Siang tadi ia sempat menghubungi Aurelia sebentar. Ia yakin, jam seperti ini Aurelia telah berada di apartemen miliknya. Kini ia telah memasuki lift untuk mengantarkannya ke lantai 1 menuju lobi hotel. Ia akan naik taksi dari sana. Namun, saat berjalan di lobi hotel, tiba-tiba matanya menangkap sosok yang sangat dikenalnya. Baru keluar dari sebuah mobil mewah. Geralt tersenyum lebar saat melihat sosok yang ingin ia temui justru berada di sana. Apa dia sudah tahu kedatanganku? Gumamnya sambil tersenyum lebar. Rasanya sudah tak sabar untuk menemui kekasihnya yang sudah cukup lama tidak ia temui. Namun, senyum lebar itu tiba-tiba menghilang saat seorang pria keturunan Prancis keluar dari dalam mobil tadi. Lalu merangkul pinggangnya mesra. Geralt mengepalkan tangannya. Lalu ia pun segera bersembunyi di balik pilar hotel untuk mengikuti apa yang akan dilakukan Aurelia dengan lelaki itu di sebuah hotel. Walaupun ia bisa menebak apa tujuan mereka, tapi ia berusaha positive thinking. Bisa saja mereka hanya ingin makan di restoran hotel itu, tapi tetap saja Geralt tak bisa menepis pikiran buruk di benaknya. Apalagi dari cara lelaki itu merangkul Aurelia, terlihat posesif dengan sesekali mengecupi pipinya. Wajah Geralt sudah menghitam menahan emosi yang kian membuncah.
Apalagi saat sang pria mendatangi pihak hotel dan menunjukkan kode booking. Artinya kedatangan mereka adalah untuk memesan kamar. Memesan kamar. Berdua saja. Untuk apa lagi kalau bukan untuk melakukan hubungan terlarang? Walaupun di luar negeri dilegalkan, tapi Geralt tidak menerima kekasihnya melakukan hal tersebut, terlebih itu dengan lelaki lain. Sedangkan ia saja selama ini selalu berusaha menahan diri. Ia tidak mau menodai kepercayaan keluarganya. Terlebih itu bertentangan dengan norma agama, walaupun ia bukanlah pria yang taat. Tapi setidaknya ia masih bisa menjaga diri dari perbuatan terlarang. Geralt akui dia bukanlah pria suci. Dia sesekali masih melakukan ciuman yang cukup panas dengan Aurelia saat kekasihnya itu masih di Indonesia. Namun, ia selalu berusaha mengendalikan diri agar tidak melewati batas. Tapi apa yang kini dilihatnya sungguh di luar dugaan. Kekasihnya yang ia cinta dan jaga, bahkan tanpa malu berciuman mesra sekeluarnya dari dalam lift. Hingga keduanya menghilang di balik pintu kamar hotel. Tubuh Geralt luruh ke lantai. Sambil bersandar di dinding, matanya menerawang. Ia tak menyangka kejutan yang seharusnya ia hadiahkan untuk Aurelia justru menjadi kejutan tak terduga untuknya. Dipandanginya kotak beludru berwarna maron yang baru saja diambilnya dari dalam saku celananya. Ia terkekeh kemudian dengan kasar melemparkan kotak beludru berisi cincin yang sebenarnya hendak ia gunakan untuk melamar sang kekasih. Bodoh kau, G. Kau memang bodoh. Sia-sia kau kemari, membuang waktu saja, gumamnya sambil berdiri dan melangkahkan kakinya menuju kamar yang tadi dimasuki Aurelia dan pria itu. Lalu ia mengetuk pintu lama tapi tak kunjung dibuka. Hingga tak lama kemudian pintu itu dibuka oleh seorang pria berkewarganegaraan Prancis yang masuk bersama Aurelia tadi. Cari siapa? Tanya pria itu dalam bahasa Inggris. Saat dilihatnya wajah Geralt yang sepertinya bukan warga Prancis seperti dirinya. Bisa aku bicara dengan Aurelia sebentar? Tanya Geralt membuat pria itu mengangkat alisnya. Siapa sayang? Tanya seorang perempuan yang suaranya sangat familiar di telinga Geralt. Kemudian perempuan itu berdiri di samping laki-laki itu, dengan hanya menggunakan kimono tidurnya yang terlihat sangat seksi. Aurelia melotot tak percaya saat matanya bersirobok dengan mata Geralt. Geralt terlihat begitu santai. Geralt sudah dapat mengendalikan dirinya. Entah kemana rasa cinta itu, semuanya seakan lenyap tak bersisa. Tujuannya kini hanya ingin memperjelas hubungannya dengan Aurelia saja, tidak lebih. Setelah ini, ia harap tidak bertemu lagi dengan perempuan murahan itu. G, kenapa kau ada di sini? Geralt tersenyum sinis, membuat Aurelia gugup bukan kepalang. Kau mengenalnya? Dia. Mulai sekarang kita tidak punya hubungan apapun lagi. Jadi jangan pernah kau menghubungiku, tegas Geralt membuat Aurelia membelalakan matanya. Enggak, aku enggak mau.
kenapa kamu tiba-tiba mutusin aku? Kamu mau kemana? Jelaskan ke aku kenapa kamu tiba-tiba mutusin aku? Cecar Aurelia sambil mengejar langkah Geralt. Kau masih mau bertanya? Aku yakin kau sadar akan kesalahanmu, bukan? Itu tidak seperti yang kau bayangkan. Aku bisa jelasin semua. Dia pemilik agensi terbesar di sini. Aku hanya ingin menjual tubuhmu demi cita-citamu itu. Bullshit. Hanya demi jadi seorang model dunia kau rela menggadaikan tubuhmu? Kau pikir aku masih mau menerimamu setelah apa yang kau lakukan? Menjijikkan. Kejarlah cita-cita bodohmu itu dan lupakan aku. Seharusnya itu sudah aku lakukan sejak lama. Membuang-buang waktuku saja. Geralt berdecih sinis meninggalkan Aurelia yang mematung di tempatnya. Selepas memutuskan hubungannya dengan Aurelia, Geralt pun kembali ke kamarnya. Ia berencana segera kembali ke Indonesia keesokan harinya. Ia pun segera membuking tiket pesawat dan mencari penerbangan tercepat. Ia sudah tidak betah berada di negara itu berlama-lama. Baru saja ia ingin melakukan pembayaran tiket pesawat yang dipesannya. Tampil di layar ponselnya sebuah panggilan dari sang nenek. Tanpa banyak berpikir, ia pun segera mengangkat panggilan itu. Geralt. Teriak nenek Geralt saat panggilan itu ia angkat. Sontak Geralt pun terkejut seumur hidupnya. Geralt belum pernah mendapat teriakan seperti itu dari neneknya. Ada apa, Nek? Kenapa nenek berteriak? Telingaku sampai sakit karena teriakan nenek. Protes Geralt. Tak usah banyak bicara. Apa benar kau sekarang sedang berada di Prancis? Menemui kekasihmu yang model itu, hah? Teriak sang nenek membuat Geralt terkejut setengah mati. Bagaimana neneknya bisa tahu? Bagaimana neneknya tahu ia memiliki kekasih di Prancis? Nenek, jangan bercanda. Aku ada urusan jadi pergi keluar kota. Lagi pula bukankah Melody ada di Jakarta? Bagaimana bisa ia tiba-tiba ada di Prancis? Kilah Geralt. Tidak usah mencoba membodohi nenek lagi, Geralt. Kebohonganmu kini sudah terbongkar. Tega-teganya kau menipu kami, Geralt. Padahal nenek sudah sangat menyukai Melody. Tapi kau hanya menjadikannya pacar sewaan. Apa kau pikir kau bisa terus-terusan membohongi keluargamu? Teriak nenek Geralt murka. Nenek tidak tahu menahu. Nenek sangat menyukai Melody. Karena kau hanya menjadikannya kekasih bayaran, maka kami akan menjodohkannya dengan Vero. Vero sudah bersedia. Apalagi mereka sudah saling mengenal dan Vero juga sangat menyukainya. Kau susul saja kekasihmu itu. Nenek sudah tak peduli lagi dengan pembohong sepertimu. Seru nenek Geralt membuat Geralt memaku. Kejutan tak terduga yang bertubi-tubi membuatnya terduduk di lantai dalam keadaan bingung. Tidak, Melody hanya milikku. Takkan ku biarkan Vero memilikinya. Seru Geralt yang kini segera membatalkan pembayaran pembelian tiketnya dan mencari penerbangan yang tercepat untuk hari itu juga.
Gerald bahkan tak terpikir bagaimana neneknya bisa tahu perihal kalau Melody hanya kekasih bayarannya saja. Sebab yang ada di pikirannya saat ini hanyalah sosok Melody. Mas, kita ke tempat Melody naik motor aja yuk. Ajak Azura seraya bergelayut manja di lengan Arkandra, yang tengah membaca sebuah artikel medis di tablet miliknya. Motor, tapi aku nggak bisa ngendarain motor, jawab Arkandra serius sambil menatap sang istri. Setelah terlebih dahulu menutup layar tabletnya. Hah, serius mas nggak bisa ngendarain motor? Tanyanya lalu Arkandra mengangguk, membuat Azura tergelak kencang. Bersambung.